yang ke-42 atau ayat yang terakhir. Secara garis besar Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat 33 sampai 42 dalam surat Abasa, yaitu tentang kedahsyatan hari kiamat, keadaan kaum mukmin atau orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan kaum kafir pada hari itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah, petunjuk, inayah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai detik ini alhamdulillah dengan izin Allah kita masih beriman kepada Allah, dan harapan kita hingga husnul khatimah, wafat dalam keadaan beriman dan kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita. Pada kesempatan kali ini kita membahas surat Abasa ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-42 atau ayat yang terakhir. Secara garis besar Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat 33 sampai 42 dalam surat Abasa, yaitu tentang kedahsyatan hari kiamat, keadaan kaum mukmin atau orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan kaum kafir pada hari itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atis shakhah, dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari itu, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan as-sakhah ialah salah satu nama lain dari hari kiamat. Allah memperingatkan dan mempertakuti hamba-hambanya dengan hari tersebut. Ibnu Jarir mengatakan bahwa barangkali ia merupakan nama tiupan sangkakala. Al-Baghawi mengatakan as-sakhah artinya pekikan hari kiamat. Dikatakan demikian karena kejadiannya memekakkan telinga sehingga hampir saja menjadikannya tuli. Kemudian ayat yang 34 sampai ayat 36 yang tadi, yaitu yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, yaitu dia melihat mereka tetapi lari dari mereka dan menjauhinya karena dahsyatnya huru hara dan kengerian yang terjadi pada hari itu. Qatadah mengatakan bahwa pada hari itu yang dipentingkan adalah yang paling dicintai dan paling dekat karena dahsyatnya huru hara di hari itu. Yang dalam hal ini tiada yang lebih dicintai
dan lebih dekat bagi seseorang kecuali diri masing-masing. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya, yakni dia sangat sibuk dengan urusannya sendiri sehingga lupa kepada orang lain. Wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatum mustabsyirah. Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria. Yakni manusia di hari itu ada dua golongan. Ada yang muka mereka berseri-seri atau bercahaya, dhahikatum mustabsyirah, tertawa dan gembira ria, yaitu gembira senang yang telah menguasai hati mereka, yang hal tersebut dapat terlihat melalui roman muka mereka yang berseri-seri. Mereka ini adalah golongan ahli surga. Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabara tarhaquha qatara. Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Roman muka mereka tampak kelabu sehingga kelihatannya hitam. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami, ayahku telah menceritakan kepada kami, Sahal Ibnu Utsman Al-Askari telah menceritakan kepada kami, Abu Ali alias Muhammad Maula Ja'far Ibnu Muhammad, dari Ja'far Ibnu Muhammad, dari ayahnya, dari kakeknya, yang mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa orang kafir dikekang oleh keringatnya, kemudian kegelapan menutupi roman muka mereka. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa itulah yang dimaksud oleh firman Allah Subhanahu Wa Taala ayat 40 surat Abasa. Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu. Ibnu Abbas mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, dan ditutup lagi oleh kegelapan, yakni warna hitam menutupi roman muka mereka. Ulaika humul kafaratul fajarah, yaitu orang-orang yang hatinya kafir. Ulaika humul kafaratul fajarah, mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka, yaitu orang-orang yang hatinya kafir dan durhaka dalam amal perbuatannya, seperti yang disebutkan dalam ayat lain surat Nuh ayat 27, wala yalidu illa fajiran kaffara, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat durhaka lagi kafir. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.